Perkara memotong sayuran memang terlihat mudah, padahal perlu kehati-hatian dan keterampilan. Dalam dunia kuliner, seledri biasanya dipotong dadu, dibentuk melengkung, atau dihaluskan menjadi olahan menu spesial. Dari sayuran sederhana, disulap menjadi kuliner istimewa. Meski rasa aslinya sedikit pahit, tanaman dari Mediterania Timur ini punya khasiat menakjubkan. Baik untuk kesehatan, melancarkan metabolisme, dan menjaga stamina. Bahkan di Yunani kuno, seledri disebut sebagai tanaman suci dan diberkati dewa-dewi. Tak hanya itu saja, tanaman penghasil biji terbanyak ini juga menjadi simbol persembahan pada orang yang dicinta dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Karena wangi, terus banyak khasiatnya juga sih. Karena kalau nggak ada itu nggak lengkap. Jadi itu yang bikin enaknya sih. Jus daun seledri pernah kayaknya. Pernah ya? Iya, cuman sekali doang sih. Enak gak? Oke sih, nggak suka banget tapi ya bisa diminum. Sebagai penyedap alami, rasanya tak lengkap jika masakan tanpa daun seledri. Aromanya yang khas membuat cita rasanya semakin segar saat disantap. Faktanya, seledri punya segudang manfaat. Kandungan seledri yang bersifat antibakteri seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid bisa menangkal virus. Apalagi akhir-akhir ini, bakteri dan virus mudah menyebar saat musim hujan melanda. Wajib waspada, salah satunya dengan perkaya konsumsi seledri dalam setiap menu makanan, supaya sistem kekebalan tubuh meningkat dan tidak rentan terhadap penyakit. Selain itu, seledri mengandung vitamin C, B, A, dan zat besi tinggi yang sangat berguna untuk perlindungan organ ginjal dan liver. Antioksidan yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan kesehatan seksual pria. Buat tubuh bisa, termasuk buat seledrinya. Jadi seledrinya itu bagi tanamannya untuk mengusir serangga sebetulnya ya, sehingga anti serangga. Tapi untuk manusia dimanfaatkan misalnya untuk anti hipertensi, anti diabetes, itu ya. Termasuk mengandung juga antioksidan. Antioksidan ini yang melawan radikal bebas itu. Jadi banyak ya, termasuk aromanya khasnya itu dari minyak atsiri. Beberapa waktu yang lalu, jus seledri pernah booming dan viral di jagat maya. Para publik figur dunia gencar mengonsumsi jus berwarna hijau ini sebagai tren gaya hidup sehat. Bukan tanpa sebab, pasalnya seledri tinggi serat, menyeimbangkan kadar gula, mencegah kanker, mengontrol tekanan darah, dan bermanfaat untuk kecantikan kulit. Seledri dengan batang besar memiliki kandungan air hingga 95%. Sehingga bisa menghidrasi kulit agar tetap sehat, lembut, dan kenyal. Risiko munculnya tanda-tanda penuaan pun bisa dicegah. Nah, perlu diperhatikan ya, pada saat kita membuat jus seledri, ternyata bisa terbentuk busa. Nah, busa ini sebenarnya proses alamiah. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya perangkap ya, udara di dalam jumlah cairan yang sangat besar pada saat kita membuat jus seledri. Namun perlu diperhatikan bahwa busa ini bukan berarti terbentuk dari saponin. Saponin merupakan salah satu tipe antioksidan yang dimiliki oleh seledri. Ya, betul. Jadi saponin itu merupakan zat aktif permukaan. Ya, zat aktif permukaan. Jadi kalau dia dicampur dengan air, kemudian dia akan membuat tegangan permukaan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi gelembung-gelembung atau menjadi busa. Gitu. Jadi, nah, banyaknya busa itu berarti mengindikasikan saponinnya sudah tinggi. Dan biasanya ini seiring dengan bertambah umur daunnya. Ya. Bertambah umur daun atau biji, ya, atau sudah berbiji. Gitu. Kandungan saponinnya lebih tinggi. Nyatanya, jus seledri tak bisa dikonsumsi semua orang ya. Terutama bagi mereka yang punya masalah pencernaan akut seperti autoimmune disease. Karena penderita tidak bisa menerima sayur mentah. Dosis maksimal konsumsi seledri pada masing-masing orang tentu bisa berbeda, tergantung dari usia dan kondisi kesehatannya.
Nah, tidak disarankan mengkonsumsi berlebihan karena efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan pencernaan, masalah pernafasan, juga hipertensi. Tetapi yang harus hati-hati, nah kadarnya, jangan sampai nanti kebanyakan yang harusnya mengatasi tekanan darah tinggi malah jadi hipotensi, jadi tekanan darahnya rendah. Atau sebaliknya yang tadi pada diabetes, ya. Jadi ingin menurunkan kadar gula darah, tapi kemudian kebanyakan misalnya ya, sehingga harusnya kadar gula darah di 100 atau 120 turun sampai misalnya di 80, 70, ini bahaya. Uniknya, di masa lalu, seledri bagi orang Yunani kuno punya dua makna, yakni kemenangan dan kematian. Tanaman seledri liar dirangkai untuk menunjukkan rasa cinta pada orang yang telah meninggal. Terlebih, bau seledri yang kuat katanya memberikan suasana positif. Selain seledri, kemangi juga kerap menjadi pelengkap makanan. Tak heran jika hampir di semua warung makan ada lalapan kemangi. Dan ternyata tumbuhan aromatik yang berasal dari benua Asia dan Afrika ini ternyata mampu meredakan stres. Jadi betul, kemangi memang dapat membantu meredakan stres. Kenapa? Dari aromanya, dia memiliki citrus namanya. Kemudian dari zat-zat dari antioksidan yang dia miliki, itu juga bisa bersifat anti stres. Dari satu penelitian juga pada pasien-pasien Parkinson, kemangi ini juga bisa menurunkan kadar kortisol yang memang sedang tinggi, sehingga memang akan membantu merelaksasi pikiran misalnya, dan akhirnya stres itu pun bisa tereduksi, bisa berkurang. Khasiatnya memang luar biasa. Cara kerjanya dengan mengendalikan gula darah, tekanan darah, dan kadar lemak dalam darah. Khasiat ini berasal dari kandungan yang bersifat anti cemas dan antidepresan. Tak kalah penting, aroma alaminya yang menenangkan. Itulah kenapa daun kemangi sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi sakit kepala atau gangguan tidur. Dengan aromanya yang khas, daun kemangi juga ampuh mengusir kecoa di dalam ruangan loh. Apalagi serangga yang satu ini sangat bergantung pada penciumannya. Indera penciuman kecoa yang kuat digunakan untuk mencari makan dan berkomunikasi. Aroma daun kemangi yang menyengat, kecoa auto kabur dari tempat. Ya, mungkin tadi eugenol tadi. Jadi aroma itu termasuk dia punya manfaat ya. Jadi ya untuk tumbuhan kemanginya dia untuk mengusir serangga. Ya, tetapi kalau pada manusia ya anti bakteri, anti jamur itu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan misalnya di jus dan sebagainya, itu bagus karena dia sebagai anti bakteri itu. Tak kalah penting, kandungan eugenol di dalam kemangi membantu melawan mikroorganisme penyebab bau mulut. Tak heran jika ekstrak daun kemangi menjadi bahan utama pasta gigi. Karena kandungan di dalamnya bisa menghilangkan bakteri di permukaan gigi, mengurangi plak dan radang gusi. Namun perlu diingat, meski memiliki segudang manfaat untuk kesehatan, konsumsi daun kemangi sebaiknya dihindari untuk ibu hamil. Lantaran ada senyawa dalam bentuk minyak yang dapat meningkatkan resiko pendarahan. Daun kecil seledri dan kemangi memang full khasiat. Keduanya pun bisa dengan mudah ditanam di pekarangan rumah sehingga lebih mudah dan murah.